Selesai dari ekspedisi versi on the spot dan kisah tanah Jawa, sekarang berganti penelusuran versi Simple Mind dan filmnya. Saya mendatangi lagi jembatan yang menghadap sebuah gunung raung. Saya penasaran, jalan sebelum jembatan ini dari mana asalnya. Akhirnya saya putusin telusurin hingga keluar. Ternyata jalan setapak itu tembus keluar jalan raya. Jalan raya ini sudah berbeda desa, yaitu ikut desa Sumberbulu. Dari sinilah saya putuskan mengikuti jalan menuju jembatan. Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi di sini saya akan membuat suatu reka adegan yang dimana ada jalan raya. Terus untuk memasukin sebuah tempat kita harus memakai kendaraan motor yang bakal saya telusurin versi dari Simple Mind dan versi dari film. Yang saya tahu nanti karena jalan ini nggak bisa dilewati mobil, jadi harus melewatin jalan setapak ataupun cuma satu motor. Ini jalan raya teman-teman, jalan raya. Kalau pakai kendaraan mobil roda 4 itu masih bisa ya teman-teman. Kampungnya ini adalah kampung Sumberbulu, bersampingan dengan Bayu ya teman-teman ya, seperti ini. Dan kamera ini mungkin nggak bakalan aku matikan. Bismillah. Kita udah disiapin sama Pak Kades motor. Ini jalan satu motor ya tentunya. Jalan setapak yang bisa dilewatin hanya memakai roda 2. Jalan yang sempit ternyata jalan tembusan dari desa Sumberbulu ke desa Bayu. Jadi ini reka adegan atau reka ulang ya teman-teman, yang dimana versi dari Simple Mind sama versi film jalannya seperti ini. Ini jalan umum sebenarnya nih kalau buat warga sih, sepeda motor. Terus nanti mengarah ke sebuah jembatan gantung. Jadi jembatan gantung ini dulu itu sangat besar atau layak dipakai.
Aku akan ngaktifin ini dulu guys, rute perjalanan saya, biar tahu rutenya berapa kilo dan berapa menit waktunya. Nah seperti ini. Ini dulu ada jembatan gantung yang besar ya teman-teman ya. Oke, kita berhenti di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini dulu adalah jembatan gantung yang tinggi. Terus karena banjir bandang atau apa ya, banjir bandang, akhirnya roboh. Terus dijadikan jembatan geledek. Terus untuk cerita film KKN Desa Penari, jembatan ini mengarah ke sebuah gunung yang dimana Gunung Raung, menghadap ke Gunung Raung, seperti itu. Kalau dari cerita yang kemarin udah saya explore, agak mirip dengan tempat ini ya teman-teman ya. Untuk cerita Desa Penari sendiri, memasukin sebuah hutan pinus seperti ini. Ini kali, habis itu jembatan, hutan pinus, nanti ke arah tempat kepala dusun. Setelah dari jembatan, saya langsung ikutin jalan menuju Desa Bayu. Emang benar, jalan yang rusak berlumpur, medan yang susah untuk dilewatin. Di sekeliling adalah hutan pinus. Semakin ke dalam semakin sunyi. Sore hari serasa di malam hari. Kita langsung melewati hutan pinus. Ini hutan pinus ya guys. Wush. Motornya ini nggak ada remnya, cuma rem tangan doang nih, makanya agak susah. Ini jalanan masuk ke hutan ya teman-teman ya. Jalannya emang seperti ini dari dulu, dan jalan ini emang dipakai warga, jalan pintas. Aku mati enggak aku. Bisa lewat kah aku ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wush. 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 Basah semua sepatu, celana. Allah mak.
keluar jalan berlumpur dan berbelok-belok, akhirnya menemukan jalan lebar. Walau jalan lebar, tapi jalan yang rusak bebatuan. Akhirnya tembus di pemakaman umum yang kecil. Lihat tangan saya merah semua guys. Motor ini cuma mengandalkan rem ini, jadi itu udah gak bisa. Kita udah di titik pertigaan, dan seperti videoku yang kemarin ya teman-teman ya, ada yang menyampaikan kalau di sekitaran sini ada sebuah rumah-rumah kayu. Jadi kita cari apakah ada bekas-bekas kayak pondasi atau tapal-tapal yang bangunan. Persis pertigaan. Ya pokoknya dari sini rumah-rumah kayu. Terus sini tuh pada kantornya juga sini. Siapa tahu tapal-tapal itu masih ada ya teman-teman ya. Tapal bangunan rumah. Bismillah. Oh ini, oh bukan sih. Ini keren tapal guys. Wah kita nggak jeli guys kalau untuk penelusuran seperti ini ya. Dan sekarang udah jam setengah 4, jam 4 kurang. Dulu tuh rumah-rumah kayu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan rumah kayu, pondasinya tuh udah pakai beton gitu. Atau memang rumah kayu nyel, semua pakai kayu. Kecapean guys. Jadi emang nggak bisa ini ya guys ya. Ini pohon-pohon pinus nih. Pohon pinus. Kayaknya sih kalau untuk mencari sesuatu yang udah tertanam ya agak berat ya. Ini melaju ke utara teman-teman, menembusin video yang kemarin saya penelusuran. Pertama kali saya penelusuran itu ada di makam, habis itu lurus, dan ceritanya di sebelah kiri itu ada sebuah bangunan atau pemukiman dulu ya teman-teman ya, udah tertutup sama pohon. Tapi kemarin aku udah ke sana, udah tak explore, udah tak jelajahin sampai ke ujung. Terus kalau nanti ke sana itu arah ke Pak Kades. Jadi kalau saya menyimpulkan, menyambung cerita dari Simple Man dan juga film, anak-anak KKN berangkat dari sana menuju ke sini, jalannya yang sangat rusak situ seperti itu teman-teman. Terus menuju ke tempat dusunnya, ke dusun. Lah habis dari dusun diarahkan
diarahkan untuk yang cowok tidurnya di daerah balai desa di dusun Pelantaran. Terus untuk yang cewek-cewek itu tidurnya di tempat proker atau di rumah warga yang masih pakai kayu. Lah, untuk titik tempatnya kalau saya kalkulasikan, nanti ini perjalanan ini teman-teman menuju ke sebuah pasar di Desa Bayu. Pasar cuma ada satu sama Songgon. Jadi yang paling terdekat itu cuma satu, Pasar Templek. Templek itu juga dulunya sangat ramai. Zaman saat tahun 2000-an itu masih terbilang ramai-ramainya ya teman-teman ya, sampai tahun 2010-an ke atas. Itu masih ramai-ramainya. Kemungkinan beberapa anak sekolah kalau misalkan dalam sebuah cerita yang emang benar, itu emang kalau menurut saya itu ada kaitannya sama Pasar Templek. Terus Pasar Templek mengarah ke sebuah hutan, bukan hutan ini namanya, sebenarnya perkebunan atau hutan perhutani ya, miliknya perhutani, bukan hutan liar gitu loh. Habis dari situ nanti melewatin sebuah batu yang udah saya eksplor dan dibantu oleh warga mencari batu obor. Warga mempercayain setiap malam pasti ada obor atau lampu obor gitu, cuma nggak ada yang megang atau yang bawa, cuma lampu obor aja yang nampak. Itu udah dipercayain oleh warga Bayu. Itu ada di atas, ada di batuan sesudah tikungan. Setiap ada kendaraan pasti akan mogok di situ. Itu antara percaya nggak percaya temen-temen ya. Setiap ada kendaraan mogok, bocor dan lain-lain. Itu udah dipercayain dari warga. Seperti ini. Oke, Mbah. Kita menuju ke Pak Kades, sudah selesai. Kita langsung menuju ke tempat Pak Kades. Mungkin dari sini bisa saya simpulkan untuk bergegas menuju pasar yang satu-satunya ada di dusun Sambung Rejo, yaitu Pasar Templek. Dulu Pasar Templek sangat ramai, tapi sayang sekarang tak terpakai. Ini Pasar Templek. Pasar ini dulu sangat ramai karena emang udah perkembangan zaman ya, jadi sepi sekarang. Tak perlu panjang lebar lagi, sekarang saya sudah bisa kasih kesimpulan bahwa anak-anak KKN di Desa Penari adalah ada di tunggu episode terakhir alias tamat dari ekspedisi pertama dan kedua. Bakalan saya tayangkan kesimpulan yang benar-benar adanya.